Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha. Saya Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 1710-2004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Industri 4.0. Apa sebenarnya dimaksud dengan Revolusi Industri 4.0? Saat ini terjadi booming apa yang disebut dengan Revolusi 4.0 hampir di banyak seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun industri memberikan porsi topik pembahasan mengenai Revolusi Industri 4.0 yang begitu menakjubkan dengan menghadirkan pelaku, para pakar maupun memperhati bidang industri untuk memberi pertukaran pengetahuan dan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 itu sendiri? Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom dan teknisi terkenal asal Jerman, sekaligus penggagas, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum atau disingkat dengan WEF, yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Ketepatan, kecepatan, efisiensi, dan kualitas produksi adalah pembeda dari era revolusi industri sebelumnya. Pada era revolusi industri 4.0 yang paling fenomenal adalah dengan ditandai munculnya terobosan-terobosan teknologi dalam sejumlah bidang. Antara lain, yang pertama adalah bidang robotika, yang kedua adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang ketiga adalah nanoteknologi, yang keempat yaitu komputasi kuantum atau quantum computing, yang kelima yaitu Internet of Things, yang keenam yaitu industri Internet of Things, yang ketujuh yaitu teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G, yang ke-8 yaitu additive manufaktur atau pencetakan 3D, dan ke-9 yaitu industri kendaraan otonomi penuh atau disebut fully autonomous vehicles. Perjalanan revolusi industri, yang dimana revolusi industri ini dimulai dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, yang selanjutnya ke industri 3.0 dan industri 4.0. Revolusi industri 1.0 di era tahun 1790-an. Di era di mana adanya mekanisasi, alat produksi, tenaga uap, dan daya air dalam membuat suatu produksi. Revolusi industri masa ini terjadi lebih disebabkan kemakmuran kerajaan Inggris pada saat itu. Pada masa itu secara perlahan Inggris kehilangan koloni-koloninya di Amerika, yang mengakibatkan terjadinya kemunduran yang cukup besar. Namun di samping itu dapat menguasai sebagian perdagangan dari India. Oleh karenanya, kemakmuran di Inggris semakin membesar dan mengakibatkan permintaan berbagai jenis barang semakin melonjak. Berpengalaman dengan lepasnya koloni-koloni di Amerika Utara yang semakin kaya dan mempunyai India sebagai koloni Inggris, yaitu untuk memproduksi tekstil dengan harga murah. Sementara itu banyak yang di pinggiran Inggris sendiri menjadi produsen tekstil yang sudah lama karenanya untuk menyelamatkan industri negaranya. Inggris meningkatkan efisiensinya. Pada masa inilah awal revolusi industri ini terjadi.
Inovasi-inovasi baru bermunculan dengan penemuan-penemuan mesin-mesin industri, khususnya di bidang tekstil. Penemuan-penemuan ini segera memenuhi di kota-kota industri di Inggris seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Akibatnya memang drastis di mana Inggris mampu menguasai pasar tekstil dunia, yang juga pada akhirnya menggilas bisnis-bisnis kecil pada masa itu. Kompetitor Inggris hanyalah Amerika Serikat, dikarenakan mampu membuat mesin cotton gin, yaitu mesin yang mampu memisahkan kapas dari bijinya. Hal ini menyebabkan banyak pabrik di Amerika Utara dapat menyediakan pasokan kapas murah dan perkebunan selatan. Secara bersinambungan, pabrik-pabrik baru muncul dengan menggunakan jenis dan mesin-mesin yang sama. Hal ini menjadikan unit servis mesin menjadi kebutuhan yang utama. Akibatnya, dibangunlah pabrik-pabrik mesin, di mana bagian dari mesin-mesin itu sendiri dapat diganti, yang kita kenal dengan suku cadang. Saat itulah dikenal adanya standarisasi produk di mana suku cadang dibuat identik dan presisi. Untuk menggerakkan mesin-mesin industri itu sendiri, beliau memerlukan energi dan tidak sedikit, di mana saat itu bertumpu dengan listrik, tenaga air yang tentunya tergantung dengan aliran sungai yang stabil. Efeknya ada keterbatasan bertahap lokasi pembangunan pabrik yang harus didekati sungai. Maka muncullah penggunaan energi tenaga uap yang menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Namun hal ini juga ada keterbatasan bahan-bahan baku kayu. Maka muncullah penggunaan batu bara sehingga pembangunan pabrik tidak lagi bergantung pada sungai dan hutan kayu, namun lebih mempertimbangkan karena alasan ekonomis. Selanjutnya adalah Revolusi Industri 2.0 di era tahun 1850-1914, yang dimana revolusi industri itu atau dikenal dengan revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara 1887 sampai di awal Perang Dunia ke-1. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat itu sudah digantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal sehingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat menggunakan tenaga listrik jauh lebih mudah daripada tenaga uap. Tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Penemuan ini kemudian diikuti dengan bermunculan pesawat telepon serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia sebagai signifikan. Revolusi Industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri oleh dibilang menjadi komplit.
Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan di mana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan, sehingga assembly lines atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produksi jadi yang lebih cepat. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 yang dimana di era tahun 1960. Revolusi industri pada masa ini lebih dikenal dengan sebutan revolusi digital dengan adanya penemuan dan perkembangan bidang elektronik, sistem teknologi informasi dan otomatisasi. Revolusi di masa ini membawa semikonduktor atau komputasi mainframe, komputasi personal dan internet menuju revolusi digital. Pada masa era ini, teknologi hijau atau green technology menjadi pilihan utama. Hal ini disebabkan penggunaan dari bahan fosil sudah ketinggalan zaman pada pilar yang memenangi revolusi industri ketiga. Yang pertama adalah adanya pergeseran tren energi menuju energi terbarukan. Yang kedua adalah mengubah stok building di setiap benua menjadi pembangkit listrik mikro. Yang ketiga adalah menyebarkan hidrogen dan teknologi penyimpangan energi lain sehingga dapat menyimpan energi intermittent. Yang keempat adalah menggunakan teknologi internet dan untuk mengubah jaringan listrik setiap benua menjadi energi seperti internet, yaitu dapat mendistribusikan kelebihan energi terbarukan pada suatu tempat dan membagikan bagi tempat lain yang membutuhkannya. Dan kelima adalah transisi armada transportasi dengan sistem plug-in listrik. Selanjutnya, revolusi era saat ini yaitu revolusi industri 4.0. Di masa revolusi industri keempat atau yang disebut dengan revolusi industri 4.0 yang merupakan ledakan besar dalam benua teknologi yang secara radikal mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Hal ini memberi peluang adanya efisiensi dan mendorong adanya inovasi secara besar-besaran. Beberapa keuntungan yang telah dirasakan pada era ini adalah efisiensi operasional, yaitu adanya penghematan biaya operasional baik pada saat industri itu sendiri beroperasi maupun melalui prediksi kemampuan mesin-mesin industri terhadap lifetime secara kemungkinan pemeliharaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah adanya pertumbuhan ekonomi terbaru. Beberapa perusahaan peralatan saat ini telah melengkapi produknya bukan saja berfokus pada pembuatan dan penjualannya saja, tapi berikut penjualan konsultasi efisiensi produk peralatan yang mereka produk. Yang keempat adalah perkembangan produk dengan risiko penggunaan yang kecil. Beberapa produk otomotif saat ini sudah dilengkapi dengan perangkat sensor keamanan sehingga dapat memberikan peringatan dini keadaan lalu lintas sehingga memperkecil risiko kecelakaan, di samping data yang dapat digunakan sebagai data klaim asuransi. Namun kondisi ini bukan tergantung risiko. Beberapa risiko mungkin terjadi, yaitu risiko cyber. Pada era industri 4.0 ini, penemuan IoT atau Internet of Things menghilangkan secara celah fisik di antara proses produksi dengan web. Oleh karenanya, kondisi ini sangat rentan terhadap serangan-serangan perentas-perentas yang bermain untuk para pesaing maupun orang-orang dengan tujuan tertentu. Dengan perangkat produksi yang produk dengan berbasiskan teknologi secara langsung tentu membutuhkan tenaga yang pengawal namun mempunyai kemampuan IT yang mumpuni. Yang selanjutnya, bagaimana implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia? Sebagai sebuah negara besar dengan luas di daratan lautan yang sangat luas,
Dengan jumlah sumber daya manusia dengan jumlah besar serta kekayaan alamnya, memungkinkan mendukung pencapaiannya suatu produksi, maka pantaslah kita bermimpi menjadi 1/10 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030. Bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut? Mau tidak mau pemerintah harus bertransformasi dengan mengikuti kemajuan industri yang berbasiskan teknologi digital. Untuk itu, pemerintah meluncurkan pada peta jalan dan strategi menuju era revolusi industri 4.0 yang disebut dengan Making Indonesia 4.0, di mana Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai koordinator terhadap program tersebut. Pemerintah telah menetapkan 5 sektor utama yang akan memasuki gerbang industri 4.0, yakni di bidang makanan dan minuman, bidang tekstil dan pakaian, di bidang otomotif, kimia, serta elektronik. Hal ini tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain adanya dampak ekonomi dan kelayakan implementasi dengan kriteria mencakup ukuran domestik bruto, nilai perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain besar, investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Selain atas faktor juga mempengaruhi antara lain kebijakan terhadap impor bahan baku, kebijakan pemerintah terhadap industri pertanian dalam negeri maupun sumber daya manusia untuk mengoperasionalkan teknologi 4.0, kebijakan pendidikan siap kerja dengan kurikulum yang aplikatif terhadap 4.0 itu sendiri, dan berbagai kendala lainnya. Itu saja yang saya sampaikan, terlebih kurang dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.